Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apakah kalian siap untuk sebuah kisah yang penuh ketegangan, misteri, dan perjuangan? Bayangkan seorang gadis kecil yang tumbuh dalam kesunyian, dirawat oleh seorang kakek tua yang terlihat baik hati. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan yang berbeda, bisikan-bisikan aneh, hingga perasaan terjebak yang semakin mencekam. Hingga suatu malam, ia harus memilih, bertahan dalam ketakutan atau berlari demi kebebasan. Akankah Naila berhasil melarikan diri dari bayang-bayang kelam yang mengintainya? Atau justru takdir berkata lain? Semua jawabannya ada di dalam cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Tekan tombol loncengnya juga ya, biar kalian selalu update dengan kisah-kisah menarik yang akan datang. Sekarang, siapkan diri kalian, karena cerita ini akan membawa kalian ke dalam ketegangan yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai jernih, hiduplah seorang kakek tua bernama Wira. Ia berusia 75 tahun, hidup menyendiri di sebuah rumah kayu yang terpencil. Suatu hari, seorang bayi perempuan dititipkan kepadanya oleh sepasang suami istri yang tak pernah kembali lagi. Wira tidak tahu siapa mereka, tetapi ia menerima bayi itu dengan tangan terbuka dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bayi itu diberi nama Naila. Tahun demi tahun berlalu, Naila tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kulitnya seputih melati, matanya bersinar seperti bintang, dan senyumannya begitu memikat. Kehidupannya hanya bersama kakek Wira, tanpa mengenal dunia luar kecuali hutan dan sungai yang menjadi tempat bermainnya. Naila tumbuh menjadi gadis yang baik dan patuh. Baginya, kakek Wira adalah satu-satunya keluarga yang ia kenal. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah dalam diri kakek Wira. Semakin Naila beranjak dewasa, semakin aneh tatapan yang diberikan oleh sang kakek kepadanya. Bukan lagi tatapan seorang pengasuh, tetapi sesuatu yang lebih kelam, lebih dalam, dan lebih menyeramkan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Naila terbangun karena suara langkah kaki yang mendekat ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, berpura-pura tertidur, tetapi ia bisa merasakan kehadiran kakek Wira yang berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dalam kegelapan. Sejak malam itu, Naila semakin waspada. Ia mulai merasa ketakutan. Kakek Wira mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Ia mulai mengatakan hal-hal yang aneh. Naila, kau sudah besar sekarang. Kau tahu, hanya aku yang merawatmu sejak kecil. Tidakkah kau ingin membalas kebaikanku? Suaranya berat, hampir berbisik. Naila hanya tersenyum samar, meski hatinya mencelos. Ia tahu maksud dari perkataan itu. Kakek Wira ingin menikahinya. Ia ingin Naila menjadi miliknya. Ia tak berani menolak. Seluruh hidupnya, ia bergantung pada kakek. Namun, sesuatu di dalam dirinya menjerit, ingin lari, ingin bebas dari rumah kayu yang kini terasa seperti penjara. Malam demi malam, ketakutan semakin besar. Naila mulai merancang cara untuk melarikan diri. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk kabur. Namun, langkahnya terhenti saat melihat sosok kakek Wira berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata tajam. "Kau mau pergi kemana, Naila?" Suara itu terdengar dingin. Gadis itu membeku. Jantungnya berdegup semakin kencang. "Aku hanya ingin mengambil air, Kek," jawabnya gemetar. Kakek Wira tersenyum, tetapi ada sesuatu di balik senyuman itu yang membuat Naila semakin ketakutan. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Dan ia harus mencari cara untuk keluar dari rumah itu, sebelum semuanya terlambat. Naila duduk di tepi ranjang, menggenggam dadanya yang berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Jika ia tetap berada di rumah ini, nasibnya akan berakhir tragis. Namun, bagaimana caranya kabur dari kakek Wira yang selalu mengawasinya? Esok paginya, Naila pura-pura bersikap seperti biasa. Ia membantu kakek Wira menyiapkan makanan, mencuci piring, dan menyapu lantai seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia merancang rencana pelariannya. Saat senja mulai turun, Naila berpura-pura mengantuk lebih awal. Ia masuk ke kamar dan berbaring di ranjangnya, menunggu hingga malam semakin larut. Suasana di luar sunyi,
hanya suara burung hantu yang sesekali terdengar. Ketika ia yakin kakek Wira sudah tertidur, Naila bangkit perlahan dan membuka jendela kamarnya. Ia turun dengan hati-hati, kakinya menyentuh tanah yang dingin. Nafasnya tertahan. Jika ia berhasil melewati hutan di belakang rumah, mungkin ia bisa sampai ke desa terdekat dan meminta bantuan. Dengan langkah cepat, ia mulai berlari menuju hutan. Namun, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Naila menoleh dan melihat bayangan besar yang mendekat dengan cepat. Jantungnya hampir berhenti. Kakek Wira mengejarnya. "Naila, kembali ke sini!" teriak suara tua yang penuh kemarahan. Naila tidak peduli. Ia terus berlari, melompati akar-akar pohon yang menjalar di tanah, menghindari cabang-cabang yang mencakar wajahnya. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup dari desa. Harapan mulai menyala dalam hatinya. Tapi langkah kaki itu semakin dekat. Kakek Wira semakin mendekat. Apakah Naila akan berhasil kabur atau justru tertangkap kembali? Naila hampir kehabisan napas. Kakinya terasa lemas, tetapi ketakutan membuatnya terus berlari. Cahaya dari desa semakin dekat. Ia mendengar suara air mengalir. Sungai. Jika ia bisa menyeberanginya, mungkin ia bisa memperlambat kakek Wira. Tanpa berpikir panjang, Naila melompat ke dalam sungai. Arusnya lebih deras dari yang ia perkirakan. Air dingin menggigit kulitnya, tetapi ia terus berenang sekuat tenaga. Di tepi sungai, kakek Wira berhenti. Ia menatap Naila dengan mata penuh amarah, tetapi tidak berani melangkah lebih jauh. Dengan napas tersengal, Naila mencapai tepi sungai di sisi lain dan segera berlari menuju desa. Beberapa penduduk desa yang masih terjaga melihat Naila datang dengan wajah penuh ketakutan. Seorang pria tua mendekatinya. "Anak gadis, ada apa? Tolong aku." Suara Naila hampir tak terdengar. Penduduk desa segera mengelilinginya, melindunginya dari sosok kakek Wira yang kini hanya bisa berdiri di seberang sungai, menatap dengan penuh kemarahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasa aman. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Penduduk desa segera membawa Naila ke kepala desa. Dengan suara gemetar, Naila menceritakan segalanya. Kepala desa yang bijak memerintahkan beberapa pemuda desa untuk memastikan kakek Wira tidak bisa lagi mengganggu Naila. Keesokan harinya, kakek Wira ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir sungai. Ia menggigil kedinginan dan tidak bisa lagi berdiri tegak. Penduduk desa segera menangkapnya dan membawanya ke pengadilan desa. Naila akhirnya mendapatkan kebebasannya. Ia memulai hidup baru di desa itu, dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Bayangan kelam kakek Wira pun perlahan memudar, menghilang dalam kegelapan malam yang tak akan kembali lagi.